Dakwah antara asa dan fakta. Dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu, sampai pikiranmu, sampai perhatianmu, berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat yang kau cintai. Lagi-lagi memang seperti itu dakwah, menyedot saripati energimu sampai tulangmu, sampai daging terakhir yang menempel di tubuh rentamu, tubuh yang luluh lantak diseret-seret, tubuh yang hancur lebur dipaksa berlari. Jalan dakwah bukannya tidak melelahkan, bukannya tidak membosankan, bukannya tidak menyakitkan. Bahkan para pejuang risalah bukannya sepi dari godaan kefuturan. Tidak, justru rasa sakit itu selalu bersama mereka sepanjang hidupnya. Setiap hari akhirnya menjadi adaptasi, dan rasa lelah itu sendiri akhirnya lelah untuk mencekik iman. Begitu pula rasa sakit. Hingga luka tak kau rasakan lagi sebagai luka. Amanah terembankan pada pundak yang semakin lelah, bukan sebuah keluhan, ketidakterimaan, keputusasaan, terlebih surut ke belakang. Ini adalah awal pembuktian siapa di antara kita yang beriman. Wahai diri, sambutlah seruannya. Orang-orang besar lahir karena beban perjuangan, bukan menghindar dari peperangan. Jalan dakwah, jalan di mana kau akan dimusuhi dari berbagai arah, maka kuatkan keteguhanmu agar kau tak kenal kata menyerah. Dakwah bertujuan untuk mengajak bukan mengejek, mengajar bukan menghajar, membina bukan menghina, menasihati bukan menusuk hati. Dakwah akan lancar dengan menabur kasih, bukan menguburnya, menggalang kekuatan bukan menggulungnya, menerangi kebenaran bukan memeranginya, menjaga hak saudara bukan menjagalnya. Dakwah seharusnya bisa membimbing bukan membimbangkan, memajukan bukan memojokkan, menganjurkan bukan menghancurkan, menyadarkan bukan menidurkan. Dakwah akan lebih berkualitas dengan tabah hadapi cobaan, bukan tambah minta pujian. Sabar lewati rintangan, bukan gusar hadapi tantangan. Mewujudkan amalan nyata, bukan mengumbar kata-kata. Menuntun mad'u, bukan menonton mereka. Dakwah terasa indah bila untuk meneladani, bukan menelanjangi. Saling memberi, bukan saling mengiri. Menyemangati, bukan menyengat mati. Mencipta rasa damai, bukan membuat masa ramai. Dakwah terasa manis dengan menebar senyum manis, bukan mengumbar wajah sinis. Berakhlak halus, bukan berakal bulus. Berniat tulus, bukan berminat fulus. Dakwah itu upaya untuk mempertahankan akidah, bukan mempertuhankan kabilah. Menghidupkan sunnah, bukan meredupkan dengan bid'ah. Menjadikan orang patuh, bukan membuatnya jatuh. Membuat umat sembuh, bukan menjadikannya kumat dan kambuh. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan perbuatan yang baik, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jangan sekali-kali berhenti sebagai pendakwah, sebab keringat Anda untuk mencerahkan manusia akan menjadi cahaya untuk kuburan Anda, sebab pahala terus-menerus terkirim ke buku catatan perbuatan Anda. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengajarkan atau merintis kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti orang, maka ia mendapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang merintis kejelekan, lalu kejelekan itu diikuti orang, maka ia mendapat dosa dari orang yang mengikuti kejelekan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Terkadang kita harus meneruskan langkah walaupun tujuan di hadapan samar-samar.
Ini karena matlamat kita adalah kerahmatan dan keridhaan Allah terhadap semua amalan kita. Itu sudah begitu jelas sekali untuk dicapai. Orang yang sabar akan senantiasa mencari solusi dari masalah kehidupan yang dihadapinya, tidak manut dengan keadaan. Orang yang bersyukur akan semakin giat berusaha, tidak larut dalam kemiskinan. Yadul ulya khairu min yadi sublah adalah prinsipnya, karena ia sadar memberi lebih baik daripada menerima. Tak mengapa penat asalkan dalam kebaikan, bukankah surga itu mahal? Tuhan, di hujan ampunan tak henti kuburu api gemuruhmu, kupaku telinga di pintu kasihmu, moga ku dengar kau mengetuk bertamu ke bilik sepi sunyiku. Tuhan, mengkreasikan setiap peristiwa lewat skenario yang rumit namun menakjubkan. Dia telah menyiapkan rumah kebahagiaan di tengah-tengah halaman kesabaran. Semua isi dunia ini terkutuk kecuali zikrullah, orang yang taat kepadanya, orang terpelajar dan pembelajar, pencari ilmu. Kita itu asalnya dari tiada, jadi tak usah takut jika kembali pada keadaan semula. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.